arus listrik berada pada bidang X di dalam medan magnetik untuk fisika SMA kelas 12. Let's be smart to learn physics. Gaya Lorentz atau gaya magnetik kawat lurus berarus listrik pada bidang XY dalam medan magnetik seperti terlihat pada gambar di sini adalah sebatang penghantar atau kawat panjangnya adalah L dialiri arus listrik I berada pada daerah medan magnetik yang arahnya masuk bidang baca atau meninggalkan mata kita yang membaca. Jadi mata kita menuju ke bidang baca. Besarnya adalah B, dan berapakah besar gaya magnetik yang ditimbulkannya dan kemana arahnya. Untuk menyatakan arahnya kita bisa gunakan kaidah tangan kanan. Seperti ini pada gambar kita perhatikan ya. Ibu jari sebagai arah arus, jari yang telunjuk ini adalah sebagai arah medan magnetik, dan untuk jari tengahnya sebagai arah gaya Lorentz atau gaya magnetik. Atau juga bisa digunakan dengan cara yang kedua, kaidah tangan kanannya dengan seperti ini saja. Ibu jari sebagai arah arus, jari yang keempat sebagai arah medannya, kemudian telapak tangan ini adalah sebagai arah gayanya. Nah, antara B dan I ini adalah sudutnya bisa berubah-ubah. Bisa kecil, bisa membesar, dan untuk kalau kita peragakan, jika seperti ini misalnya kondisi posisi dari tangan kita, maka bisa kita sebutkan bahwa arah arusnya menuju kita sebagai pembaca, kemudian medan magnetiknya adalah arahnya ke atas, dan gaya Lorentz atau gaya magnetiknya arahnya ke kiri. Ini kalau seperti ini berarti arah gayanya ke atas, kemudian arah arusnya ke kanan, arah medan magnetiknya masuk bidang baca atau meninggalkan kita sebagai pembaca. Dan misalnya kalau seperti ini, berarti arah arusnya ke kiri, arah medan magnetiknya masuk bidang baca, arah gayanya ke bawah, jadi bergerak ke bawah. Dan bisa juga seperti ini. Berarti arah arusnya ke kiri, arah medan magnetiknya ke atas, arah gayanya meninggalkan kita atau masuk bidang baca. Nah, ini adalah untuk penggunaan kaidah tangan kanan kita ini untuk menentukan arah dari medan dari gaya magnetik yang ditimbulkannya. Nah, jadi untuk kawat penghantar lurus panjang dialiri arus listrik ke atas, arah medan magnetiknya masuk bidang baca, maka penggunaan tangan kita adalah seperti ini, ya, seperti ini. Arah gaya Lorentz-nya ke arah kiri. Nah, jika misalnya ada penghantar berikutnya, panjangnya L dialiri arus listrik I arahnya ke atas, berada pada daerah medan magnetik yang arahnya keluar bidang baca sebesar B, maka untuk menentukan arah gaya Lorentz yang ditimbulkannya, kita gunakan lagi kaidah tangan kanan. Ingat, ibu jari sebagai arah arus, jari yang keempat sebagai arah medan, telapak tangan sebagai arah gaya. Nah, jadi posisinya seperti ini, arah medannya keluar menuju kita, kemudian arusnya ke atas, gayanya ke kanan. Nah, kemudian kita berikan notasi besarnya F untuk gaya magnetik atau gaya Lorentz ini. Dan besarnya gaya Lorentz ini adalah sebanding dengan besarnya kuat arus listrik, sebanding dengan besarnya kuat medan magnetiknya, dan sebanding pula terhadap panjang kawat penghantarnya, sehingga besarnya F adalah sama dengan F sama dengan B I L sin alpha, di mana F selalu tegak lurus dengan B dan F selalu tegak lurus dengan I.
B adalah medan magnetik Tesla, I adalah arus listrik ampere, dan L adalah panjang kawat satuannya meter, sedangkan alfa adalah sudut apit antara I dengan B, kuat medan magnetik dengan kuat arus listriknya. Dan F adalah gaya Lorentz yang satuannya adalah Newton. Nah, ini adalah konsep dasar utama yang harus kita kuasai untuk menyelesaikan beberapa soal yang terkait dengan gaya Lorentz, kawat lurus, berarus listrik pada bidang IG dalam medan magnetik. Yang akan saya munculkan soalnya adalah sebagai berikut. Seutas kawat terletak pada bidang XY membentuk sudut 60 derajat terhadap X positif dan dialiri arus listrik 5 ampere seperti terlihat pada gambar. Kawat dipengaruhi oleh medan magnetik sebesar 0,055 Tesla. Perhatikan gambarnya. Ada pengantar dialiri arus listrik I sama dengan 5 ampere berada pada bidang X, Y. Dan yang di sebelah kanannya ada juga gambar X positif, arah Y positif, arah Z positif. Nah, yang nantinya kita gunakan untuk menentukan arah daripada gaya Lorentz atau gaya magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus dialiri arus listrik berada pada daerah medan magnet, dan magnetnya ini adalah magnet homogen atau magnet tetap. Tentukan besar dan arah gaya pada kawat sepanjang 100 cm jika medan magnetik berarah ke sumbu A, X positif, B, Y positif, dan C, Z positif. Nah, seterusnya kita tuliskan apa saja yang diketahui dari soal tersebut. A, alfa sama dengan 60 derajat terhadap X positifnya, I sama dengan 5 ampere, B 0,055 Tesla atau sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 2 Tesla. L adalah 100 cm berarti 1 meter. Dan seterusnya, marilah kita selesaikan dari mulai yang pertama. Soal A-nya adalah gaya magnetik dan arahnya jika medan magnetik searah dengan sumbu X positif. Perhatikan sekali lagi gambarnya. Ada dua gambar tadi ya, gambar pertama dan gambar yang kedua. Langkah pertama kita lukiskan dulu arah medan magnetiknya yang searah dengan sumbu X. Maka B terhadap I membentuk sudut tertentu sebesar 60 derajat. Sehingga bisa kita tentukan berapakah besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz yang dihasilkannya adalah dengan rumusan F sama dengan B I L sin alfa. B kuat medan magnetiknya, I adalah arus listriknya, kemudian L adalah panjang penghantarnya, dan alfa sudut yang dibentuk antara I dan B. Jadi F menjadi sama dengan BIL, sudutnya adalah 60 derajat, berarti sin 60 derajat. Sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 2 kali 5 kali 1 kali sin 60 derajat adalah 0,866. Maka besarnya F pada soal A ini kita bisa dapatkan besarnya adalah 2,38 kali 10 pangkat min 1 Newton. Dan seterusnya, kemana arahnya? Dengan menggunakan kaidah tangan kanan kita bisa menentukan arahnya. Jadi arusnya ke arah seperti ini dari ibu jari kita yang kita gunakan ya, seperti ini ya. Kemudian arah medannya ke kanan, arah gaya Lorentz-nya masuk bidang
baca berarti ke arah Z negatif. Jadi besarnya gaya loren yang ditimbulkan adalah 2,38 kali 10 pangkat min 1 Newton dan arahnya ke sumbu Z negatif. Dan untuk soal yang B, gaya magnetik dan arahnya jika medan magnetiknya searah sumbu Y positif. Perhatikan sekali lagi gambarnya. Di arah arusnya adalah 5 ampere seperti terlihat pada gambar. Arah medan magnetiknya kalau kita lukiskan searah sumbu Y adalah seperti pada gambar, besarnya adalah B, maka akan timbul gaya loren atau gaya magnetik atau kawat tersebut mengalami gaya magnetik atau gaya loren yang besarnya adalah F sama dengan BIL sin 30 derajat. Nah, seperti terlihat pada gambar, karena yang ke arah sumbu X adalah 60 derajat tegak terhadap Y, X terhadap Y adalah tegak lurus, berarti sisanya 30 derajat, sehingga F sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 2 kali 5 kali 1 kali 0,5 sama dengan 1,375 kali 10 pangkat min 1 Newton. Dan untuk menentukan arahnya kita gunakan kaidah tangan kanan. Jadi ibu jarinya adalah ke arah seperti ini ya pada gambar ini ya. Kemudian untuk arah medannya ke atas, maka untuk arah gaya loren yang ditimbulkannya atau gaya magnetiknya adalah menuju kita yang membaca, berarti arahnya keluar bidang baca, atau kalau kita melihat pojok daripada dinding, yang ke atas adalah sumbu Y-nya, ke kanan adalah sumbu X, dan ke arah kita adalah sumbu Z-nya. Berarti gaya magnetik yang ditimbulkannya adalah ke arah Z positif. Jadi besar gaya magnetik 1,375 kali 10 pangkat min 1 Newton dan arahnya ke sumbu Z positif. Kemudian untuk soal yang C, gaya magnetik dan arahnya jika medan magnetiknya searah sumbu Z. Sekali lagi kita lihat diagram kartesius ini sama dengan kita melihat dinding di ruangan. Pada pojokan dinding itu adalah yang ke arah vertikal sebagai sumbu Y positifnya, untuk lantainya arah horizontal sebagai sumbu X positif, dan yang menuju kita adalah sebagai sumbu Z positifnya. Jadi kalau kita lukiskan medan magnetiknya arahnya ke Z positif, maka untuk B ini terhadap F-nya adalah tegak lurus, F terhadap I juga tegak lurus, sehingga besarnya F sama dengan BIL sin 90 derajat. Karena I dan B sudutnya adalah 90 derajat, karena B dan F tadi adalah sudutnya juga 90 derajat. F sama dengan BIL sin 90 derajat ini, B-nya 5,5 kali 10 pangkat min 2, I-nya adalah 5, L-nya 1, sin 90 derajat adalah 1, sehingga sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 2 kali 5 kali 1 kali 1 sama dengan 2,75 kali 10 pangkat min 1 Newton, dan arahnya kita gunakan kaidah tangan kanan lagi. B-nya adalah menuju kita, I-nya adalah membentuk sudut tertentu terhadap X, maka F-nya adalah seperti terlihat pada gambar. Jadi kalau kita buatkan sudut-sudutnya adalah terhadap sumbu X tadi arus listriknya 60 derajat, dan F terhadap sumbu X positif adalah sudutnya 30 derajat. Sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa gaya magnetik dan arahnya jika medan magnetik searah dengan sumbu Z positif adalah 2,75 kali 10 pangkat min 1 Newton, dan arahnya ke sumbu Y negatif dan membentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat terhadap sumbu X
positif. Demikian pembahasan tentang gaya Lorentz kawat berarus listrik pada bidang X, Z dalam medan magnetik untuk fisika kelas 12. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.